tiga komponen. Ini ketiganya ini harus sekaligus, harus ada satu paket. Pertama, mengetahui hukum cara fikih untuk kita mengetahui bagaimana beribadat, cara rukun sah batal beribadat dan bermuamalah, berhubungan dengan manusia, bagaimana kita tahu kawin, apa cara kawin, berjual beli, bagaimana jangan riba, itu muamalah, itu hukum fikih. Kita mengetahui yang diwajibkan Allah naik haji, bagaimana wajib haji, rukun haji, kita tahu. Itu fikih. Kita disuruh berzakat, kapan sampai nisab. Untuk zakat kerbau, untuk zakat kambing, berapa yang harus kita keluarkan, itu hukum fikih. Makanya kedua adalah akidah. Kita berakidah Ahlussunnah. Kita harus tahu sifat Allah, Allah dan sifatnya, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Nabi dan sifatnya, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi yang gaib-gaib, ada surga, ada neraka. Nanti kita kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Menurut iman dan amal yang kita lakukan di dunia ini. Dan kita harus tahu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan apa kita lihat Allah? Apakah dengan mata kepala? Apakah dengan mata hati? Kita melihat, menyaksikan Allah dengan mata roh, dengan syuhud, dengan bermusyahadah. Karena roh ini merupakan cahaya daripada zat Allah. Maka dia dekat sekali dengan zat Allah. Menyaksikan zat Allah, hilang roh kita. Cahaya roh hilang. Kembali kepada zat semata-mata. Agar dengan demikian kita dapat menghilangkan ananiyah, keakuan kita. Sebagaimana kita berzikir dalam tarikat Syatariyah, la ilaha illallah, tidak ada aniyahku selain Allah. Ananiyah maksud batinku selain Allah, kecuali ananiyahku adalah Allah. Ananiyah batin kita ini adalah Allah. Tidak ada batin kita selain Allah. Tidak boleh batin kita ini kita sangkutkan dengan diri kita. Itu Allah. Hilang ananiyah, kesombongan. Jangan kita melihat, kita bangga dengan pekerjaan kita. Kita bangga dengan harta kita. Kita bangga dengan kedudukan pangkat kita. Karena itu bukan milik kita. Milik Allah diperpinjamkan kepada kita sementara. Jadi untuk paham ihsan kesucian ini, menghilangkan ananiyah, untuk meningkatkan akhlakul karimah pada diri kita. Akhlak, tahukah anda akhlak? Akhlak itu satu sifat yang ada pada diri kita. Kalau sifat itu baik, mudah kita melakukan amal-amal yang baik tanpa pikir, tanpa berpayah-payah. Tetapi kalau pada diri kita ada akhlak yang jelek, maka akan timbul perbuatan jelek tanpa pikir, tanpa berpayah-payah. Makanya untuk supaya ada sifat yang ada pada diri kita baik, makanya kita pandai bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita pandai taqwid, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita pandai taslim, menyerahkan ilmu kita kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Kita pandai bermurakabah, yaitu keringan hati kita kepada Allah. Jadi kita pandai imbisat. Makna imbisat ini artinya keterbukaan. Kalau kita sama Islam tidak boleh kita berpolitik-politik, itu tidak boleh, keterbukaan. Apa yang teringat sampaikan. Supaya teman kita tahu apa kemauan kita,
dan apa yang harus dia bantu kita. Keterbukaan, imbisan. Jadi kita pandai petua, melihat kelebihan orang, hak orang, melupakan hak kita dan kelebihan kita, supaya kita nyambung dengan orang. Orang senang berteman dengan kita. Kalau kita hanya melihat kelebihan kita, hak kita, tidak melihat kelebihan orang, hak orang, orang tidak mau berteman dengan kita. Jadi oleh karena itu akhlak yang bagus. Itu yang akan diangkat dalam ihsan, dalam ilmu ketasawufan. Syekh Azhari mengatakan di dalam kitab Johar Maknun, kahabada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah bagusnya tarekat sufi dapat mengangkat engkau, menunjuki engkau kepada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi, makrifat. Apa martabat yang tinggi? Makrifat. Martabat yang tinggi di bawah makrifat, akhlak yang bagus. Itu martabat yang tinggi. Kalau sudah ada makrifat pada Anda, itu martabat tinggi. Semua orang sayang pada Anda. Makhluk-makhluk sayang pada kita. Jangankan orang Islam, orang-orang kafir sayang pada kita. Kalau ada makrifat, maka dikatakanlah al-makrifatu ra'sul mali. Makrifat itu adalah modalku. Kalau kita bisa dapat bermakrifat, lebih berharga itu dari kita punya emas 1 guni. Daripada kita punya pangkat. Makrifat yang dimaksud paling kurang makrifat khawas. Paling kurang. Kalau dapat makrifat khawasul khawas. Makrifat terbagi 3. Ada makrifat awam. Makrifat awam kita sekedar tahu sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus, untuk membedakan sifat kadim dengan sifat yang baru, sifat makhluk dengan sifat khalik. Itu makrifat awam. Jadi makrifat yang demikian itu artinya belum sampai ke tingkat mulia, memang sudah boleh paling kurang makrifat tauhid kalam untuk mensahkan iman. Adapun makrifat khawas, cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam hati kita. Cahaya keberadaan sifat Rahman Rahimnya ini, sayangnya Allah terlihat dalam hati kita. Dengan Allah, yaitu telah mengadakan nikmat pada kita. Nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat mengadakan, nikmat membantu kita ada. Memberikan makanan, memberikan kesehatan, ini nikmat imdad. Memberikan segala macam untuk kita. Memberikan istri, memberikan suami. Itu nikmat apa bukan? Betul. Kasih sayang Allah. Jadi terlihat kasih sayang Allah pada batin kita. Jadi kita tidak perlu mencari Allah dengan dalil lagi, karena cahayanya itu sudah masuk. Allah itu lebih dekat pada kita daripada alam semesta. Itu dikatakan makrifat khawas. Kalau Anda dapat seperti itu, insya Allah Anda sudah sudah mulia di mana-mana. Rezeki Anda akan mudah datang, dan sekalian orang sayang pada Anda. Kalau dapat Anda bermakrifat khawasul khawas, itu yang paling tinggi. Ini yang diajarkan oleh sufi. Makrifat khawasul khawas. Tidak terlihat keberadaan alam makhluk ini. Makhluk ini, alam ini seperti fata morgana, tidak mempunyai wujud dalam pandangan Anda. Termasuk diri Anda. Hanya Allah semata-mata yang ada di dalam batin Anda. Itu tinggi lagi. Makanya inilah yang diajarkan di dalam ilmu ketasawufan kesufian, di dalam kategori ihsan. Anta'budallah ka'annaka wa ilam takun tara fa innahu